Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman kita di kebun kami di belakang rumah di Taman Zainur Nisa. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Nah, seperti janji saya yang kemarin, yang di video sebelumnya saya mengatakan mau memberikan nutrisi tambahan kepada pohon timun kita yang kurang baik pertumbuhannya ya. Yang ini kemarin kita sudah panen ya. Kalau teman-teman melihat video saya yang kemarin, anak saya sudah panen kemarin yang ini. Nah, ini yang pertama berbuah ya. Dan kondisinya sekarang lumayan miris karena apa? Saya dapati kemarin beberapa calon buah yang tidak jadi untuk membesarkan diri atau menjadi buah ya, dia rontok. Kemarin videonya saya sudah tunjukkan ya, videonya di video sebelumnya, teman-teman boleh melihat. Di sini saya sudah pangkasi buah-buah yang tidak perlu kita besarkan karena memang dia tidak akan besar atau dia akan rontok. Nah, jadi sekarang solusi bagi tanaman yang berkeadaan seperti ini ya teman-teman, jangan kita berputus asa ataupun kita menyerah. Kita terus berusaha ya. Dalam berkebun organik kita harus mengamati tanaman dan mencari solusinya bagaimana supaya tanaman yang kurang subur ini menjadi tanaman yang berproduktif lagi, padahal dia sebelumnya duluan berbuah ya. Cuman mungkin karena cuaca dan kurangnya pemupukan itu yang mengakibatkan dia menjadi kurang baik pertumbuhannya. Berbeda dengan timun yang ada di sebelah ini, padahal mereka satu bedengan ya. Seperti itulah kami kalau berkebun organik ya teman-teman, ada yang bagus ada yang enggak. Nah, jadi kita pandai-pandai untuk mengamati tanaman, setiap tanaman, karena dalam satu bedengan itu pasti ada yang kurang sehat ya. Sama dengan kita kalau hidup dalam satu rumah pasti ada yang sakit. Tidak akan ada sakit serempak. Nah, itu bahaya itu kalau sakit serempak itu ada apa-apanya ya. Nah, jadi pasti ada salah satu yang tidak baik dan pasti ada juga yang baik. Dan ini contoh yang pertumbuhannya sangat baik sejauh ini, karena menunjukkan bakal buah yang semakin membesar dan banyaknya keluar bakal buah. Daunnya mungkin terlihat tidak terlalu cantik karena memang hama di sini memang menyerangnya habis-habisan, tapi kami tidak putus asa ya. Nah, ini calon buah, besok dia akan berbunga ini. Kita akan polinasi. Nah, sekarang saya akan melakukan pemupukan kepada tanaman timun yang mengalami malnutrisi atau kekurangan kalsium. Kalau menurut saya ini kekurangan kalsium dan unsur NPK-nya yang kurang ya. Jadi kita akan tambahkan hari ini karena dilihat dari daun dia seperti kurus ya. Perkembangan batang tidak ada, cabangnya tidak keluar. Cabang biasanya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini dia akan keluar cabang baru ya di setiap ketiak. Nah, dan akan mengeluarkan calon buah. Sedangkan yang ini dia tidak mengeluarkan cabang baru. Nah, dia hanya fokus naik saja ke atas begitu. Jadi ini tandanya dia kekurangan nutrisi atau pupuk ya. Kalau kita bilangnya pupuk, biasanya saya menambahkan sedikit koge atau kotoran hewan, kalsium dan pupuk organik cair atau POC dari buah-buahannya untuk menunjang pembuahan karena ini sudah masuk masa pembuahan. Oke, kita langsung kepada pupuk kita, yaitu seperti biasanya ini adalah pupuk kalsium yang terbuat dari cangkang telur. Ini saya sengaja masih belum terlalu halus ya karena buru-buru tadi. Nah, ini tapi ada sudah yang halus, masih terlihat serpihan-serpihan besar ya. Dan yang kedua ini ada kotoran hewan dari campuran antara kambing dan sapi ya teman-teman. Nah, punya tetangga yang sudah sangat lama. Ini bercampur dengan tanah ya, sudah menjadi seperti tanah. Ini juga kita akan berikan sedikit pada tanaman yang kekurangan
yang kurus ya seperti sana, karena dilihat dari daun dia tidak ada bercabang. Jadi kita harus menambahkan unsur N juga pada tanaman timun yang ada di hadapan teman-teman. Dilihat dari kondisi tanah, ini ada beberapa hari hujan terus ya teman-teman, dan setelah itu panas, akhirnya dia jadi mengeras ya. Kondisi tanahnya kurang baik, jadi kita tambahkan ini kotoran hewan atau pupuk kandang ya. Nah, ini kita tambahkan di sekeliling pohon, tapi ingat jangan berlebih. Kita gemburkan dulu sedikit, hati-hati akarnya ya. Apa gunanya kita menggemburkan teman-teman? Ini untuk membuka pori-pori tanah yang tadinya padat karena disirami hujan setiap hari. Nah, jadi kita buka begini dengan cara menggemburkannya. Cukup di seperti ini aja ya, jangan terlalu kasar, nanti akar-akarnya akan banyak yang rusak. Nah, oke, setelah kita taburkan pupuk kandang, kita jangan lupa menaburkan ini cangkang telurnya ya, seperti ini. Kita coba tutup ulang dengan media tanam yang ada di sekitarnya. Nanti dan nutrisi kita yang ketiga yang kita berikan adalah penyiraman POC yang mengandung unsur P dan K ya, fosfor dan kalium. Untuk apa ya? Untuk pembuahannya. Jadi ini sama saja kita memberikan NPK yang terbuat dari bahan alami ya, bukan dari kimia. Dan ini yang kita dapatkan secara gratis, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini yang baru mau membesar ya. Ini kita akan berikan juga ya. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah memberikan pupuk padat yang dari kompos kotoran hewan dan kalsium ya dari serbuk cangkang telur. Nah, sekarang kita akan memberikan pupuk cair sembari kita menyiramkan, karena tanah tadi teman-teman sudah lihat kondisinya lumayan kering karena tadi malam itu hujan hanya sedikit ya. Jadi karena tadi panas siang harinya, jadi kondisi tanah kering. Jadi sore hari ini kita akan menyiramkan dia dengan pupuk organik cair yang terbuat dari limbah buah-buahan ya, seperti yang ada di video sebelumnya yang ini. Nah, itu kami akan siramkan ke tanaman timun untuk menambah unsur kalium dan fosfor ya yang ada pada buah-buahan ini. Seperti biasanya takarannya seperti ini ya, sekitar 200 ml untuk satu ember ini. Ini maaf agak kotor ya, ini bekas ember semen ya. Kita menggunakan apa yang ada ya teman-teman. Embernya sebenarnya baru, cuma karena digunakan untuk semen, jadi seperti inilah kondisinya ya. Kita siramkan ke tanaman timun yang kekurangan nutrisi tadi, tapi kita juga akan siramkan ke semua tanaman timun yang ada di bedengan ini teman-teman, karena sudah masuk masa pembuahan. Walaupun yang kecil-kecil itu dia sudah mengeluarkan bakal buah ya, nanti kita lihat. Seperti ini teman-teman, saya akan perlihatkan, dan saya tidak mengada-ngada atau tidak asal bicara ya. Saya akan perlihatkan tanaman timun ini bahwa memang benar ya, seperti apa yang saya katakan di video-video sebelumnya. Tanaman timun ini walaupun dia masih pendek mengeluarkan calon buah. Ini calon buah. Nah, ini ukurannya hanya berapa sentimeter dari atas tanah ya, permukaan tanah. Nah, ini bakal buah yang paling pendek, ini yang kecil ini. Tapi ini 50% dia hidup, ini dia jadi. Ini mudah-mudahan dia jadi ya, karena dia masih terlihat
hijau, dia tidak menguning, dan dia mengeluarkan cabang baru ya teman-teman. Ini cabang barunya, aduh minta maaf, ini nih cabang barunya. Nah, ini bakal buahnya yang sudah mau membesar ini, dan ini yang masih kecil dengan ukuran pohon yang sangat pendek. Nah, jadi saya tidak mengada-ngada bahwa tanaman timun ini masih pendek ukurannya, tapi dia sudah bisa mengeluarkan buah ya. Nih buah semua di atas nih. Kita akan lihat perkembangannya di video selanjutnya nanti, karena memang saya membuat video ini saya tidak mengada-ngada ya. Saya tunjukkan apa yang terjadi di kebun kami, perkembangannya, dan apa yang kami berikan itu saya tunjukkan semuanya. Jika memang itu salah, saya akan katakan. Jika memang itu ada manfaat atau efeknya baik, saya juga akan tunjukkan ke teman-teman. Jadi ini sudah saya siramkan tadi dengan POC buah, dan sudah saya berikan pupuk kandang sedikit untuk menunjang pertumbuhan batang dan daun ya. Itu penting juga, dan kalsium. Teman-teman bisa melihatnya itu. Nah, ini masih pendek tapi sudah bisa mengeluarkan buah ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi video kita ini untuk melihat perkembangannya lagi, bagaimana hasil dari pemupukan kita hari ini. Kita akan sambung lagi di video selanjutnya beberapa hari kemudian. Mungkin ini sekitar 4 hari kemudian kita akan update lagi tanamannya, hasil dari pemupukan ini. Jika memang ini berhasil, semoga saja ini berhasil, karena memang metode ini selalu saya lakukan teman-teman kepada tanaman-tanaman kami. Dan alhamdulillah itulah yang membuat timun-timun kami dulu sebelum ada serangan hama habis-habisan itu besar-besar dan buahnya menjadi manis ya. Jadi semua video saya yang tentang timun itu sangat berhubungan ya teman-teman. Jadi mohon disimak dari awal, dari video saya yang tentang timun pahit itu, apa penyebabnya dan cara-cara kami memupuk. Ini secara organik ya. Kalau yang menggunakan pupuk kimia terserah, itu hak masing-masing, tapi kami menggunakan pupuk organik dari kompos ataupun cangkang telur. Oke, dan kita akan melihat tanaman tomat kita di sini. Nah, ini tanaman tomat kita teman-teman. Dia juga sudah berbuah. Nah, ini cantik ya. Oke teman-teman, sekedar saya memperlihatkan saja. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang tanaman tomat ini ya. Oke, bagi teman-teman yang mengikuti video kami dari awal tadi, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya juga. Dan semoga teman-teman juga dapat mengikuti cara-cara kami yang membawa efek baik kepada tanaman. Dan semoga kita semua bisa belajar bagaimana berkebun organik, karena itu sangat baik untuk alam ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.